Rizky Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku mau mempresentasikan tentang budidaya tanaman hias. Nah, di sini tanaman hias itu ada 4 jenis. Pertama itu tanaman hias daun, kedua tanaman hias bunga, ketiga tanaman hias buah, dan keempat tanaman hias batang. Di sini aku mau menjelaskan tentang tanaman hias daun. Tanaman hias daun ini aku ambil contoh tanaman kuping gajah. Ciri-ciri tanaman kuping gajah itu bentuk daunnya tunggal, duduk dalam roset akar, berpelepah lonjong. Panjangnya itu 25-30 cm dan lebarnya itu 15-20 cm. Dan pertulangan menyirip, tulang daun keputihan, akarnya rimpang yang memiliki akar adventif. Dan produk budidayanya itu menggunakan pot. Dan cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Dan contoh gambarnya itu ini. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua, daun lidah mertua. Ciri-cirinya itu berbentuk garis yang menyempit pada pangkal dengan bagian ujung daun meruncing. Daun lidah mertua tebal dan memiliki kandungan air sukulen sehingga tahan akan kekeringan. Jadi lidah mertua ini seperti kaktus, dia tuh nyerap air dan menyimpan air supaya tidak kekeringan. Jadi kalau ada panas tuh dia tuh nggak bakal kekeringan karena dia tuh punya cadangan air gitu, kayak kaktus. Terus ada motif alur atau garis yang terdapat pada helai daun. Motifnya ada yang mengikuti arah serat daun, tidak beraturan ataupun zigzag. Jadi daunnya itu nggak beraturan, ada yang kesini, ke situ, sini. Jadi nggak beraturan. Jadi di sini produk budidayanya itu tanaman hias pot dan cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Contoh gambarnya itu ini. Oke, kita masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga adalah daun tanduk rusak. Aneh ya namanya. Iya. Oke, kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya memiliki sistem pembulut angkut baik pada akar, batang, dan daun. Tidak menghasilkan bunga dan buah, melainkan spora untuk berkembang biak. Akar ini biasanya langsung menempel pada batang tanaman tempat tumbuhnya. Nah, jadi si tanduk rusa ini, tanaman tanduk rusa ini dia tuh menempel ke tanaman yang lain gitu. Jadi dia tuh nggak menghasilkan buah ataupun bunga, dia cuma menghasilkan spora untuk berkembang biak. Terus produk budidayanya itu termasuk tanaman hias taman. Ya, makanya kenapa tanaman hias taman? Karena dia tuh menempel ke tanaman yang lain. Jadi tanaman yang lain dia tempeli itu dia termasuknya tanaman taman gitu jadinya. Terus cara perbanyaknya itu diperbanyak secara vegetatif. Dan contoh fotonya itu ini. Kita masuk ke contoh keempat. Yaitu daun calathea. Ciri-cirinya loji berumbai. 30-40 cm. Daun bujur yang tinggi, panjang 15-20 cm, lebar 10-15 cm. Halaman putih dengan tompok hijau gelap bentuk bulu merak. Jadi si daun calathea ini daunnya kayak bulu merak gitu. Kayak bulu merak. Produk budidayanya itu tanaman hias pot dan cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Contoh gambarnya itu ini. Kita masuk ke contoh
kelima. Daun pucuk merah. Ciri-cirinya itu berbentuk oval dengan lancip pada ujung daunnya. Struktur daun pucuk merah mempunyai tulang daun dengan tumbuh rantingnya. Batang pucuk merah memiliki bentuk yang bulat dan berkayu. Jadi bentuknya bulat dan berkayu. Oke, kita masuk ke produk budidayanya. Produk budidayanya itu tanaman hias taman, dan cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Ya, jadi tanaman hias daun itu sebagian besar menggunakan stek karena dedaunan itu gampang di stek. Dan contoh gambar daun pucuk merah itu ini. Oke, kita masuk ke jenis tanaman hias kedua, yaitu tanaman hias bunga. Aku ambil contoh bunga alamanda. Ciri-cirinya itu daun tunggal, berkarang, berbilangan 3-4, tersusun berhadapan, bertangkai pendek, warna hijau, bentuk jorong atau bulat, panjang 5-15 cm, lebar 2-5 cm, helaian daun tebal, tepi rata, ujung daun pangkal meruncing. Dan produk budidayanya itu tanaman hias taman. Dan cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Contoh gambarnya itu ini. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua itu kembang sepatu. Ciri-cirinya itu memiliki daun berbentuk bulat dengan ujung-ujungnya yang runcing. Bunganya memiliki warna merah terang, pink atau warna-warna cerah lainnya, dengan 5 buah dan kelopak daun. Beberapa bunga mahkota yang lembut. Produk budidayanya itu tanaman hias taman. Dan cara perbanyaknya itu menggunakan penyambungan. Contoh gambarnya itu ini. Oke, kita masuk ke contoh ketiga, yaitu bunga bougainville. Pasti tahu lah bougainville. Ciri-cirinya itu berdaun tunggal, bentuk bulat telur seperti elif. Ujung runcing, bertepi rata, panjang 4-10 cm, lebar 2-6 cm, dan mempunyai duri yang tajam dan bercabang-cabang. Nah, produk budidayanya itu di sini tanaman hias taman, dan cara perbanyaknya itu sama, penyambungan. Contoh gambarnya itu ini. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu bunga anggrek. Bunga anggrek ini memiliki ciri-ciri berwarna cerah dan berbentuk menyerupai serangga, memiliki akar serbaguna, adanya kandungan klorofil di dalamnya, yaitu tepatnya di bawah lapisan filamen. Akar anggrek epifit memiliki beberapa rambut pendek, bahkan nyaris ada yang tidak berambut. Nah, produk budidayanya itu menggunakan tanaman hias pot. Dan cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Dan contoh gambarnya itu ini. Oke, kita masuk ke jenis tanaman hias ketiga. Yaitu tanaman hias buah. Kita ambil contoh yaitu buah naga mini. Buah naga mini ya. Oke, ciri-cirinya itu batangnya yang hijau berduri dan warna buahnya yang pink keunguan dan ukurannya lebih kecil. Oke, produk budidayanya itu tanaman hias pot, dan cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Contoh gambarnya itu
Ini. Dan contoh kedua, buah jeruk nagami. Ayo, siapa yang tahu buah jeruk nagami? Oke, ciri-cirinya itu ukuran batang pohon ini yang kecil dan tidak lebih dari 1 meter. Ditempatkan pada pot. Buahnya berbentuk lonjong dan berukuran kecil. Warna hijau ketika mentah dan akan menjadi oranye ketika matang. Dan produk budidayanya itu menggunakan pot. Cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Contoh gambarnya itu ini. Oke, kita masuk ke contoh ketiga, yaitu kacang Amazon. Wow, kacang Amazon. Oke, ciri-cirinya itu warna daun hijau muda dan berbentuk oval dan bergelombang. Buah berwarna hijau saat mentah dan berwarna merah jika sudah matang. Dan produk budidayanya itu tanaman hias taman. Dan cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Contoh gambarnya ini. Oke, kita masuk ke jenis tanaman hias keempat. Ini yang terakhir ya. Oke, yaitu tanaman hias batang. Kita ambil contoh bambu air. Ciri-cirinya itu ukuran bambu hanya 3 meter. 3 meter ya. Berarti kecil dong. 3 meter. Oke. Batang bambu air berwarna hijau dan daunnya keluar pada sela-sela batangnya, serta terdapat cincin coklat pada batangnya. Memiliki bentuk runcing dan hijau, mirip dengan tanaman paku. Nah, jadi maksud ada cincin coklat di batangnya itu kan iya, jadi di batangnya itu ada kayak semacam cincin tapi warna coklat gitu. Oke, kita masuk ke produk budidayanya. Produk budidayanya itu tanaman hias pot. Dan cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Contoh gambarnya ini. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua itu palem bambu atau juga palem kuning. Oke, ciri-cirinya itu memiliki batang yang jarang bercabang dan tumbuh tegak ke atas. Memiliki akar yang tumbuh dari pangkal batangnya, berbentuk silinder, kurang bercabang dan masih padat. Kita masuk ke produk budidayanya. Produk budidayanya itu tanaman hias pot. Dan cara perbanyaknya itu cara vegetatif, pemisahan anaknya. Oke, contoh gambarnya itu ini. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu bambu kuning. Bambu kuning ini memiliki ciri-ciri cabang atau ruas batang yang berwarna kuning dengan ukuran kecil, ramping, dan tumbuhnya pun tidak besar. Jadi si bambu kuning ini ramping, tumbuh ke atas, terus nggak besar gitu, nggak besar. Kalau besar kan gini ya, lebar ya. Gini kan besar. Nah, kalau itu ramping tapi tumbuh ke atas gitu. Nah, produk budidayanya itu tanaman hias taman. Dan cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Contoh gambarnya itu ini. Kita masuk ke contoh yang keempat. Yang keempat adalah kaktus. Oke, ciri-cirinya itu memiliki bentuk daun yang tajam dan dapat mengurangi jumlah penguapan. Memiliki jenis batang yang berlapis lilin, yang fungsinya mempertahankan kadar air. Batang kaktus tersusun dengan jaringan
hidrospon. Fungsinya menyimpan kadar air. Jadi kaktus ini bisa menyimpan air, menampung air. Jadi kalau saat kekeringan dia nggak bakal kehausan karena dia punya banyak air. Dia mencadangkan air buat nanti kekeringan gitu. Oke, produk budidayanya itu menggunakan tanaman hias pot, dan cara perbanyaknya itu menggunakan stek. Contoh gambarnya itu ini. Oke, itulah beberapa tanaman hias. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah, assalamualaikum. Thank you, next time.